Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Hari ini kita pelajaran IPS. Anak-anak, semoga semua sehat selalu dan terus menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Hari ini IPS akan membahas yaitu bab 4, Masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam. Materi hari ini adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Medang, Kediri, Singhasari, dan Majapahit. Borobudur dan Prambanan merupakan peninggalan Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Pada masa Mataram kuno dibangun sebuah candi yaitu Candi Borobudur dan Prambanan. Berikut adalah gambarnya. Kalian dapat mengamati gambar yang ada di layar. Ini merupakan peninggalan dari masa Mataram kuno. Berikutnya, peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia yang lainnya adalah Candi Borobudur dan Prambanan berupa bangunan, patung dan arca, relief, prasasti, dan juga kitab-kitab. Berikut gambar peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Ada stupa, bagian dari candi, gapura patung atau arca, relief, dan juga ada prasasti. Bangunan candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada untuk tempat pemujaan dan ada pula untuk makam. Bangunan agama Hindu, Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Bangunan yang digunakan agama Buddha yaitu Borobudur, Mendut, Sewu, dan Pelaosan. Peninggalan berupa gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura yang beratap dan berdaun pintu disebut paduraksa. Gapura yang seperti candi terbelah dua disebut bentar. Contoh gapura: gapura Wringin, gapura Wringin Rawang di Trowulan, peninggalan kerajaan Majapahit. Berikutnya peninggalan Hindu-Buddha berupa petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya petirtaan Tirta Empul dan Jolotundo. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya, patung Raja Erlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda. Patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajnaparamita. Berikutnya patung Buddha. Bentuk patung Buddha mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya
sikap dhyana mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemadi, atau sikap wara mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Berikutnya peninggalan berupa relief. Pada zaman Hindu-Buddha ada peninggalan berupa relief, gambar yang timbul. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita, contoh Ramayana pada dinding candi Prambanan. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misal, prasasti Canggal, prasasti Ciarenten, prasasti Talangtuo, dan prasasti Kota Kapur lainnya. Peninggalan kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab berisi rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin, Bharatayuda, karya Empu Sadah, dan Empu Panuluh. Kitab Negara Karta, karya Empu Prapanca, dan Sutasoma, karya Empu Prapanca. Bentuk lain peninggalan Hindu-Buddha yaitu bentuk lain peninggalan masa Hindu-Buddha adalah pertunjukan wayang. Upacara keagamaan yang dapat kita lihat sampai saat ini. Pertunjukan wayang merupakan perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Gamelan dalam berperan menentukan jalan cerita. Dalang menentukan jalan cerita, memerankan tokoh-tokoh, dan mengatur seluruh pertunjukan. Upacara keagamaan. Contoh upacara keagamaan yaitu ngaben dan kasodo. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kasodo adalah upacara mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Itulah peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar, tetap di rumah saja, dan jaga protokol kesehatan, sering mencuci tangan, memakai masker, dan jauhi kerumunan. Selamat menyimak YouTube pelajaran IPS dan kerjakan latihan soal yang sudah dikirim di Google Classroom. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.